Hai guys, Welcome to Gadis Gelas. The Girly Pod. Yeay. Episode ke Nggak tahu Sa, 50-an. 50-an. Udah 50-an loh guys. Gak tau ya kita. Kamu siapa namanya? Oh iya, sorry. Kamu siapa? Kamu siapa? Langsung kayak kamu siapa namanya? Bener, aku Sasa. Aku Sabrina. Dan kita adalah Gadis Gelas. Yeay. Jadi di Gadis Gelas itu kita ngomongin tentang cewek, cowok, POV kita dari sisi cewek. Ngomongin self confidence, self worth, career, you name it. Apapun tentang cewek, kamu bisa request. Bahkan kalau kamu penasaran atau punya pertanyaan, feel free buat tulis di kolom komentar karena kita bakal banget bahkan terinspirasi dari kalian semua di sana. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa. Jadi karena Sabrina yang menjelaskan lah. Iya, karena namanya tuh Gadis Gelas. Jadi emang di episode awal tuh setiap kita buat podcast ini kita tuh bakal sambil minum guys. Tadinya. Tapi emang di episode kayak 20-an gitu sampai 40-an itu kita agak stop. Karena banyak kendala. Dari kesehatan lah, diet lah, sakit lah, kayak gitu-gitu. Tapi karena kalian tuh sudah kangen ya, kangen melihat kita ngobrol sambil minum ya. Benar. Akhirnya kita menghadirkan kembali. Ini kita sekarang masih sama kayak episode kemarin. Kita masih minum Johnny Q dari Australia. Betul. Cabernet Sauvignon. Jadi basically guys, Cabernet Sauvignon itu adalah salah satu jenis grape. Gila sampai buka buku nih. Ini buku yang dikasih waktu aku ulang tahun guys. Nah jadi kalau kalian kelihatan nih, mungkin boleh di zoom sedikit. Cabernet Sauvignon itu di bagian tengah. Jadi paling tipis itu red itu Pinot Noir. Iya. Terus ada ya teman-temannya, terus Cabernet itu tengah-tengah. Yang paling dark apa? Yang biasanya paling dark itu kalau di sini tulisannya tuh ada Mourvedre. Oke. Tapi biasanya orang Cabernet Sauvignon ya. Oh, Shiraz. Shiraz itu lebih tebal, misalnya lebih gelap. Jadi pemakaiannya biasa tuh black fruit gitu. Daripada Cabernet Sauvignon. Jadi Cabernet itu kayak kalau pasti teman-teman pasti sering dengar banget Cabernet, Merlot, Shiraz. Nah Cabernet itu yang paling kayak yang kayak masih mungkin percampuran black sama red. Terus nanti baru Merlot yang lebih dark lagi, Shiraz lebih dark lagi, dan paling dark itu ada Mourvedre. Jarang sih ya, kita sering dengarnya Merlot, Shiraz, sama Cabernet Sauvignon ini. Bener. Nih guys, pregnancy warning. Alcohol can cause lifelong harm to your baby. Tuh, kalau hamil nggak boleh minum. Amin. Tapi kan kita enggak ya. Iya, tuh. Mungkin kayak orang-orang yang hamil ada kali yang kira, aduh kayaknya wine gak kayak alkohol, itu boleh minum gitu kan. Harusnya enggak lah. Enggak ya? Kalau ini keterlaluan sih. Lucu banget tau gak sih, bukunya tuh kayak kalau lu garuk-garuk tadinya ada wanginya. Hah? Oh. Tapi kayak sekarang mungkin karena ini buku udah lama ya. Ini kayak udah 5 tahun ada deh. Oh jadi ini kayak bacon. Tuh. Ada wangi bacon. Kalau lu gesek-gesek. Ini ada wangi gresa. Masa sih? Ini tadi gue gini-gini. Serius? Ya ini flower. Ini butter gitu. Jadi kayak di sini dikasih penjelasannya gitu loh. Kayak even kamu jadi kayak tahu gitu loh kalau misalkan wine. Kenapa kalau bisa di restoran gitu kan kamu suka di stir, habis itu disuruh cium dulu kan? Iya. Itu buat kasih tahu sebenarnya kayak gak basi. Bener, wine-nya oke nggak, atau kayak ada trouble nggak atau gimana gitu. Emang kecium ya? Gue sih nggak pernah ya mencium kayak wine basi gitu Sa. Gue pernah sekali. Jadi kayak lu pokoknya kalau lu dikasih minum nih wine, terus kayak lu berasa kayak asemnya kayak wanginya. Baunya tuh kayak nyelekit gitu. Terus kalau yang paling gampang tuh baunya kayak wet dog gitu. Oh kayak basah lembab. Oh. Ya pokoknya gitulah, pokoknya rasa-rasa yang kayak sebenarnya nggak biasa. Gue saranin itu dibalikin pokoknya ke restoran. Bisa ya. Kalau ini kan rasanya fruity, rasanya kayak buah-buahan. Jadi kayak enak, berarti bener. Pokoknya intinya kayak wangi demek gitu kan. Iya bener-bener ngedemek gitu, kayak demek tuh kayaknya no. Jadi itu kayak wine-nya udah kayak busuk gitu kan ya, udah rusak gitu. Oke, kita cheers dulu sebelum mulai. Cheers. Kenapa wine enak banget. Semoga nanti kita 3 bulan lagi nge-wine tiap hari ya, Sat. Amin. Yeah. Satu hari 1 gelas ya.
kita beli aja, kalau nggak kita cobain yang misalkan €1, €1, €1. Kan ada yang kecil kan kalau di luar sana. Iya, €1. Yang kecil-kecil aja kita Gila udah coba. ngomongin euro nih, mau kemana sih, Sam? Aduh, ih udah ngomongnya Iya, pokoknya jadi kayak semoga sapa sendiri. 3 bulan lagi kita bakal bikin podcast-nya di tempat-tempat yang Wah. sudah kita siapkan semua, guys. Oke, nah di kali ini kita mau ngomongin apa, Sa? Oke, kali ini kita mau ngebahas sesuatu yang masih relatable sama energi, Ya. energi aura dalam tubuh kita, dalam diri kita. Tapi yang ini lumayan menarik, kenapa? Karena ini terjadi di kehidupan kita pun sehari-hari. Ya. Yaitu adalah sexual appeal. Daya tarik yang nggak selalu tentang penampilan. Kan tahu nggak sih sexual appeal tuh apa? Nah, boleh dijelaskan dulu, Sa? Tapi Apa lu itu kalau lu sexy? denger sexual appeal, apa yang di otak lu terlewat? Honestly speaking, Cewek seksi. cewek seksi. Iya, tapi Kenapa? gue nggak tahu ya, sebenarnya sexual appeal tuh bisa di cowok juga nggak sih? Cowok Bisa punya sexual banget. appeal bisa kan? Bisa banget. Tapi nggak tahu kenapa kalau kayak ada kata itu pasti gue pikirnya cewek. Selalu kayak cewek seksi nih, gitu. Kalau cowok Pas seksi awal. juga ada kan sebenarnya. Kayak iya sih itu ya. Tadi sexual Kayak appeal-nya ini nih, keluar. siapa sih Theo James? Channing Tatum. Channing Tatum. Nah, tuh kan. Mungkin Itu kayak apa gitu kali ya. sih? Jadi nggak cuman cewek doang guys ternyata. Cowok juga. Dan Betul. penjelasannya, Sa? Jadi basically sexual appeal itu bukan hanya soal tubuh atau pakaian yang kalian pakai, maupun cewek atau cowok ya, tapi tentang sebenarnya energi, kepercayaan diri dan bahkan bagaimana seseorang hadir. Ya. Tapi kita harus beda ini antara sexual appeal versus seksualisasi. Seksualitas. Ya, seksualisasi. Oh. Contoh, orang yang fully comfortable in their skin terlihat menarik walau pakai baju tertutup. Nah, Itu contohnya aja. Kan kadang-kadang kayak misalnya lu bilang cewek seksi kan. iya. Konotasi kita ngomongin cewek seksi deh. Apa? Punya badan yang bagus. Bubinya gede. Iya. Bubinya mungkin lebih besar dari rata-rata. Iya. Their booty Iya. kayak bagus ya kan. Biasanya gitu. Cowok seksi apa? Kayak sama Badannya bagus. Ya. Terus kayak mungkin kalau cewek-cewek tuh yang kayak gue inget banget tuh zaman-zamannya si Prince Brunei belum married. Iya. Netizen Indo kayak, milih aku bang gitu. Karena memang badannya bagus banget. Oh iya. Badannya bagus banget, mukanya juga ganteng banget, kayak seksi bener lah. Iya. So mainannya kan polo kan ya. Iya. Terus dia kan kayak Tuh. modelnya tuh yang kayak tan berkilau gitu kan. Bener. Bukan tan busuk tapi Bener. tan berkilau. Ya setuju sih gue, dia Iya, cukup iya, seksi iya. sih menurut gue Iya, sebagai cowok. Kalau artis Indo siapa seksi? Cowok. Menurut gue Vino G. Bastian sih, tapi karena suaranya, dia juga didukung sama suaranya yang kayak ngebas berat. Oh, bener. Iya nggak? Bener. Tapi iya. Jadi kayak ya kalau ngomongin badan emang dia nggak yang gimana gitu loh. Iya, Maksudnya iya. nggak kayak Prince Brunei yang kayak tan Iya, terus iya, gimana gitu kan. Tapi kayak dari suaranya gitu Bener. dia kayak mengeluarkan sexual appeal itu. Bener. Kalau ini siapa tuh yang lagi apa yang sorry banget, aduh siapa yang namanya? Yang Dia sempat jadi ambasadornya kondom. Oh, Jeffrey Nicole. Ya, semua orang ngomong kan kayak, Iya. Jeffrey Nicole kayak ganteng banget, Iya. seksi banget ya kan. Iya. Nah kayak gitu-gitu loh guys. Nah apakah menurut kalian dia punya sexual appeal yang tinggi? Nah, tapi kita mau note di sini. Jadi sexual appeal tuh bukan karena appearance kita, bukan karena kayak tubuhnya bagus, seksi, apanya gede gitu, bukan. Benar. Tapi aura yang ditimbulkan ya. Ya aura seksi itu loh guys. Iya. Nah basically kita percaya setiap orang tuh punya sexual appeal. Oke. Ya kan, tapi tergantung, ada orang yang born that way. Ya kan, kayak misalnya kita ngomong lah kayak misalkan cewek ya, tanpa mengurangi nilai dari seorang perempuan ya. Maksudnya kan ada orang yang memang lahir dengan bubi yang lebih besar, ada orang yang lebih lahir dengan pantatnya misalkan kayak super hot gitu loh. Tapi ada orang juga yang lahir dengan bubi yang biasa aja tapi ternyata seksual appeal dia tinggi sekali. Iya, terus bahkan mungkin orang-orang ini juga pakaian bajunya juga nggak yang terbuka gitu ya, tertutup aja. Sexual appeal is not talking about kayak how the way you wear something gitu loh. Kayak gue tahu nih memang ada orang-orang yang mungkin dengan bubi yang besar dia emang lebih suka
lebih terbuka gitu. Tapi maksud kita ngomongin sexual appeal di sini tuh bukan kayak gitu ya. Iya. Ya kan kayak lebih gimana cara pembawaan kamu dan lain-lainnya gitu. Benar. Oke. Oke. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua adalah dari mana sexual appeal itu datang? Nah, sexual appeal tuh datang nih. Biasanya orang yang punya sexual appeal tinggi, dia tuh pasti percaya diri nggak menurut lu sama diri dia? Banget. Banget kan? Banget. Biasanya banget gini, gue punya temen, dia itu kan kalau kita ngomong sexual appeal, Ya. Sorry terlalu itu, Iya. bubinya gede, ya kan? Sorry, nanti kita kayak di-ban lagi sama Iya. YouTube. Kayak, iya kan bubinya besar, Iya, tapi gue punya teman satu bubinya biasa aja, Iya. beneran biasa aja. Cuman, kebetulan banget emang badannya, agak skin-nya agak gelap. Eksotis ya? Eksotis, kita bisa ngomong eksotis. Tapi the way dia tuh percaya diri atau bahkan kayak happy with their body, itu yang bikin dia tuh kelihatan seksi banget menurut gue. Iya. Jadi kan kayak orang selalu ngomong gila kalau bubinya besar, seksi nih, seksi. Iya. Tapi gue ternyata punya temen yang enggak sih, dia punya kulit yang eksotis. Nggak usah ngomongin eksotis ya, masa kita nggak usah ngomongin kulit eksotis. Gue juga punya temen cewek badannya putih gitu, maksudnya putih, rambutnya panjang, dan dia tuh kayak pede banget dengan badan dia, kayak dia punya kepercayaan diri. Gue berasa kayak, oh ya ada sexual appeal-nya gitu loh. Yang kayak gimana orang-orang itu memang punya kayak bukan karena oh gue mau pengen kasih lihat barang gue, pengen kasih lihat pantat gue buat gue kelihatan seksi, enggak. Ternyata gue baru nyadar seksi itu datang dari kepercayaan diri. Setuju. Nah, ini juga aku tambahin kayak ketegasan dan batasan orang yang tahu dia punya pilihan. Kayak dari cara bicaranya, eye contact-nya, postur tubuhnya. Nah, balik lagi. Karena dia pede itu, jadi si aura itu tuh terpancar. Benar. Kayak kamu tau gak sih sometimes pernah denger gak kayak ada sexy body language gitu? Iya. Lu pernah denger gak apa satu? Nggak tahu gue. Ada, gue inget banget satu, apa tau gak? Cewek, ini kita ngomongin cewek ya. Kalau cowok kan gue gak tahu ya, kayak soalnya kan gue gak perhatiin banget. Mungkin kalau cowok suka kayak gini kali atau apa ya gitu loh, kayak ada gue pernah denger body language. Kalau cewek tuh sama, katanya cowok tuh suka banget sama cewek tuh yang kayak suka mainin rambut gitu. Ih, gue gak suka lagi, gak tahu gue. Iya, ada yang kayak suka kayak gini, makanya kenapa kalau cewek tuh kayak kasih lihat leher gitu loh. Ya, gue pernah dengar guys, kayak gitu, kayak maksudnya itu the way katanya lu tuh kayak feel like you're sexy gitu. Jadi kayak lu kasih lihat kayak leher kamu gitu loh, kayak gini gitu. Kayak berasa gak sih ada cewek yang suka kayak gini, kayak Itu gini. karena kayak rambut kita aja. Maksudnya gue juga suka gini, tapi kayak karena rambutnya kayak berantakan. Iya, tapi maksudnya kayak orang misalnya gini. Terus gue gak ada sexual appeal. Ya kayak orang tuh kan mungkin ada suka gini, kayak mungkin lu pernah ngasih lihat cewek gak suka Iya kayak apa ya gitu loh, kayak terus yang kayak gini terus kasih lihat lehernya gitu katanya ada. Jadi gue baru nyadar juga ada orang gini, karena gini guys, ada orang yang memang sudah lahirnya punya sexual appeal yang sangat besar, yang sangat tinggi gitu. Tapi ada juga orang yang melatih sexual appeal dia gitu. Iya. Dari kan body language, Kayak body language-nya the way you talk, katanya eye contact gitu kan. Dari ini bisa nggak sih intonasi? Tapi jangan terlalu dibuat-buat kali ya. Kalau dibuat tuh kan jijik gitu dong, muncrat. Gila, lu ngomongin intonasi, gue barusan bener-bener ngomong, ini bener-bener ya, gue beneran ngelihat ada memes kemarin. Iya. Ada satu cewek Indo ngomongin tentang baby voices. Dia ngomong gini, mungkin lo jijik ya ngeliat cewek-cewek yang misalkan kalau di mall ngomong kayak, baby aku mau ini, oh thank you, gitu kayak suara baby gitu. Kalau kita ngeliat orang, kita kan kayak jijik banget sih. Iya. Kenapa dia kayak gitu? Tapi percaya atau enggak, cowok suka. Terus dia ngomong, kayak literally dia ngomong, kalau lu berasa itu jijik, berarti lu gak tahu the power of baby voices. Gak kayak gitu, cowok gue mau gampar gue kalau gue kayak gitu. Enggak deh, kayaknya gak berlaku ke semua cowok deh. Atau mungkin kayak ngomong gini kan, maybe aku mau ini, kamu lucu deh, gitu loh. Suara-suara kayak kenapa gitu. gue langsung keinget temen kita. Dia kayak gitu, tapi dia emang beneran sexual appeal-nya tinggi. Bener-bener. Jadi guys, kita punya teman, mungkin kalau kamu nonton ya sayangku, you know who you are. Tapi kita punya teman satu memang sexual appeal dia, jujur gue bisa akui tinggi sekali.
dia nggak pakai seksi aja kayak dari cara jalan dia, cara dia ngomong. Bener Dan itu banget. nggak dipaksakan loh, itu Dan emang nggak dibuat-buat nggak loh guys. dibuat-buat. Heeh. Bener. Ya gue juga inget kayak dulu dia juga pakainya kayak kemeja gitu. Kemeja, Ya cuman mungkin dia apa, emang suka pakai tank top tank sama top yang ini, outer iya gitu iya, loh. tapi tertutup lah, Tertutup, nggak heeh. sampai setengah tete keluar gitu, Iya. enggak. Cuman guys, ini percaya atau enggak, kayak gue sama teman kita ini ya, kenapa gue bisa bilang sexual appeal dia tinggi sekali Heeh. ya, selain gue sendiri sebagai cewek, gue bilang dia cantik. Iya, Ya kita selalu bilang semua teman-teman kita cantik ya. cantik, heeh. Cuman gue berasa teman kita ini memang secara sexual appeal berbeda. Iya, Jadi kita tuh temenan berlima guys di mhm. UPH, ya jadi sebut ini deh. Ya nggak apa-apa. Ya udahlah pokoknya kita temenan Mhm. berlima. Gue berasa lima-limanya cantik. Iya, Cantiknya beda-beda memang. heeh. Kayak banyak deh waktu zaman-zaman dulu kuliah gue inget dah kalau ditanya, "Lu punya temen yang mana Sa yang cantik?" Gue sebutin aja teman-teman gue. Iya Kayak iya. ada gitu kayak misalnya kalau Heeh. cowok-cowok Cindo sukanya yang Iya. ini, kalau cowok-cowok yang ini sukanya yang ini, Iya ya iya kan? iya iya, ada Terus type-nya bener. masing-masing. Nah tapi yang gue berasa memang satu teman kita ini punya sexual appeal tinggi sekali. Heeh. Kenapa Sab? Soalnya gue ingat banget gue pernah ngopi berdua sama si Doi. Mhm. Ngopi ya. Iya Kita ngomongin ngopi bukan di bar atau di klub atau di iya apapun. Ngopi sore-sore. iya Nggak malam-malam ya, iya. sore-sore. Gue baru pertama kali dalam hidup gue. Mmm. Kita lagi ngopi gini. Ngopi aja 2 kopi biasa. Tiba-tiba loh bisa datang kopi. Dari waitersnya Iya. datang kopi 2 biji. Kak, dikasih kopi dari barista. Seumur-umur gue gak pernah lo dapet kopi dari barista Sab. Ya gak sih? Lu kalau ngomongin di klub atau di bar, Iya, pasti ada dong yang ya ya ngatanya itu ada lah, lumayan iya. normal gitu loh. Kayak Tapi ini nggak di kayak ngopi. cowok Iya beliin minuman buat iya cewek gitu, iya kayak lumayan normal. Tapi iya. lu lagi ngopi Sab dan dapet dari barista. Jadi literally lu bayangin berarti baristanya sampai ngelihat kayak, "Wih cakep banget," atau kayak Iya iya apapun itu iya. sampai dia kirimin kopi. Bukan Gila sih. minuman loh, Iya. kopi. Dari situ gue bener-bener dalam hati gue, gila Ini emang temen cewek, gue iya. ini cewek sih gak main-main. Tapi again, dia udah happily married, Iya. I'm grateful, we're grateful for her. Tapi gila banget itu namanya bener-bener sexual appeal. Iya, kayak bener-bener terpancar gitu ya. Bener, Bahkan jadi kalau cewek tuh kayak cowok-cowok tuh bisa lihat dari kejauhan. Bahkan bener, kan lu juga mungkin duduknya nggak yang ngelihat baristanya atau apa gitu kan, bener, kayak bener. kalian sibuk berdua aja Bener, gitu, kita nggak bukan ada yang yang kayak, kayak gimana gitu, ya. bukan gitu ya guys, enggak, kayak biasa banget, Iya. normal banget. Makanya gue bisa bilang itu sexual appeal is there gitu loh. Nah, terus menurut lu nih Sa, kenapa sih, banyak kayak cewek-cewek yang ngerasa kayak sexual appeal tuh tabu? Ya, Mhm. bener, bener. Balik lagi ya guys, gue Ya, selalu berasa gini. kayaknya orang tuh tahu definisinya salah nggak sih? Bener, Kayaknya kan jadinya mereka ngerasa, ih kalau misalnya ngomongin sexual appeal tuh berarti kayak kayak ngajak seks atau iya, iya. kayak Kayak lu pamer-pamer seksi-seksi, aurat, pamer-pamer, iya, iya iya, iya. gitu kan. Gue berasa gini sih, karena kan ya walaupun kita itu kan warga Indonesia, yang kita Iya tahu di mana di Indonesia itu memang secara culture, iya, secara agama, mhm. itu kan memang kayak lebih banyak patriarki mungkin, ya kan. Nah, Secara agama juga mungkin dominasinya adalah umat muslim, mhm yang di mana ya umat muslim mungkin lebih ke tertutup gitu loh. mhm. Kayak misalnya the way, the women should wear hijab gitu loh. Ya biar mungkin, agak sedikit merendahkan sexual appeal mereka. Bukan merendahkan, kayak menutup. Nggak, menutup, iya maksudnya Benar, bukan benar. merendahkan, tapi kayak diturunin Ya, gitu loh iya, iya. levelnya. Iya, iya. Heeh. Nah, jadi gue berasa sampai orang tuh berpikir, "Oh, sexual appeal tuh tabu." Iya Gitu loh. iya iya. Karena lu takut apa? Lu takut dicap jadi cewek yang lebih nakal, Terus gampangan gitu gampangan, ya. bisa dipakai, Mhm whatever gitulah. Tapi menurut gue lagi, mhm. sebagai orang yang, hidup di Indonesia dan Iya gue juga punya I bet kita juga punya teman-teman yang lumayan universal. iya, mhm Kita berasa tuh ya kayak people have their own value mhm. dan gue berasa selama kita tidak menyimpang norma, Iya, gue berasa ya itu hal yang sangat wajar gitu loh. Makanya kan kita bilang sexual appeal mhm. tuh bukan masalah kita pakai pakaian terbuka kan, Mmm, tapi lebih kepada ya aura sama energi yang kita bisa pancarkan aja gitu iya loh. iya, bener. Ya nggak sih? Dan kayak menurut gue balik lagi kayak kenapa stigma negatifnya tuh selalu dicap tuh kalau cewek jelek gitu. Padahal Hmm, kan tadi balik lagi kita nah, ngomong kalau cowok tuh ternyata juga punya sexual appeal. betul. Tapi lu lihat nggak, misalnya contoh cowok di gym, dia kayak yang buka baju, dia yang kayak nge-pose apa, itu kan kayak kalau mereka nggak ada stigma buruk gitu, Iya, iya. yang ngerti Tapi nggak sih? sekarang ada sih Sap, Ya ada sih, ada mungkin tantangannya dikiranya sih. iya,
Cuman maksudnya lebih kayak tapi balik lagi ya, gue menyadari emang cowok nggak semuanya punya sexual appeal. Lu pernah lihat nggak kalau misalnya cowok-cowok di gym kayak buka baju gitu kalau dia nggak seksi kita kayak, Biasa aja gitu iya ya, kayak iya ya iya iya. nggak gitu kan. Oke sorry agak-agak menyimpang tapi yang gue mau ngomongin tadi adalah kalau cowok itu mungkin kayak nggak dicap negatif gitu, kalau cewek tuh lagi ngomongin sexual appeal langsung kayak yang tadi lu bilang nakal, gampangan kayak gitu nggak sih? Mungkin lebih ke gini sih gue berasanya kayak, Mhm. kalau karena kan ya again lah ya, di dunia kita ini cewek tuh selalu sometimes masih banyak tuh yang kayak quote unquote dijadikan objek gitu loh. Iya. Seakan-akan kayak cewek yang kayak misalkan lah kayak, cewek sampai diperkosa, ada omongan, "Ya soalnya dia pakai baju terbuka," Iya gitu iya loh. iya iya. Selalu jadi posisi yang selalu disalahkan menurut gue ya, Heeh. dengan lingkungan kita yang sekarang. Tapi menurut gue balik lagi, kayak sebenarnya it's all about the people itself, kayak Mhm. orang-orangnya sendiri tuh kayak gimana, dan sebenarnya balik lagi kayak tergantung kitanya juga mancarinnya kayak apa. Kayak kita mau berlakunya kayak apa. Karena kan balik lagi sexual appeal tuh bukan cuman masalah kayak boobie gede, pantat gede gitu loh menurut gue. Padahal banyak juga orang-orang di luar sana yang ternyata nggak punya itu, tapi ternyata sexual appeal-nya tinggi sekali. Kayak orang-orang kan bisa berasa kayak, "Oh dia seksi ya," dan ternyata itu datang dari diri dia sendiri Mhm. gitu. Makanya mungkin kita mesti kasih tahu kalian nih, Mmm. cara mengakses sexual appeal dengan sehat. Iya Nah, benar ya benar kan? Jadi benar. kita tadi udah jelasin tuh sexual appeal definisinya, Iya iya. terus contoh case-nya. Iya iya iya. Nah, gimana sih cara akses yang sehat? Karena sebenarnya ya kalau kita confident terhadap diri kita tuh hal yang sangat bagus ya, ya nggak Mhm. sih? Nah, ini tuh yang pertama adalah latih body language yang confident, kayak shoulder back, eye contact, sama dress up sih, Bener, dress ya up kan? menurut gua juga penting banget. Dress up gue juga harus banyak belajar karena kadang-kadang gue masih hobo, tapi jujur emang kayak penampilan tuh apalagi buat diri sendiri aja sih ya, bukan buat kayak validasi ke orang lain atau gimana, tapi kalau kita rapi, terus kayak kita kita pergi Pede tuh dengan diri cantik kita. iya, kita tuh jadi bawa diri kita tuh lebih enak gitu nggak sih, Benar 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 Mhm. benar, setuju. Nah, again nih, ini yang pengen aku juga kasih tahu, olahraga bukan buat kurus, tapi biar connect sama tubuh. Bener bener Jadi banget kayak bener bukan banget. masalah memang olahraga kalau kamu rutin, kamu start being healthy, have a good lifestyle, otomatis kamu bakal punya tubuh yang lebih sehat. Bener bener. Tapi bukan masalah cuma buat jadi kurus doang guys, tapi lebih kepada kayak, lu jadi ngerti gitu loh badan lu tuh butuhnya kayak apa. Ya Dan lu otomatis dengan lu punya badan yang kayak gitu nantinya lu kan jauh jauh lebih confident, ya, jauh lebih sehat, lebih vibe-nya bagus. Karena yang tadi juga aku sempat share sama Sabrina, heeh, jadi guys, aku lagi ikut kayak suatu program, mhm. program olahraga gitulah pokoknya kayak jadi selama 6 minggu aku harus olahraga terus-menerus dengan berbagai prescription yang udah dikasih, dan aku berasa banget, aku baru ngomong sama Sabrina kayak, gue berasa banget vibe gue tuh beda gitu loh dengan gue olahraga, kayak vibe-nya lebih kayak energetic, lebih Semangat, semangat, kayak lebih glowing in somewhat way. Jadi kayak gue berasa kayak, ya it's very good thing lah oke to do thanks, gitu. oke. Nah, terus kalian juga bisa explore hal-hal yang bikin kamu merasa hidup. Bisa kayak kamu misalnya suka fashion, atau Ya, kayak kamu suka parfum, atau kamu suka nari. benar. Mungkin kalau kita suka jalan-jalan, ya Bener. kan? Pokoknya kita harus banyak-banyak explore yang hal yang kalian suka aja lah. Itu Benar kayak benar. bisa bikin, vibes kita juga lebih baik juga ya nggak Benar sih, benar kalau benar. kita kayak seneng, happy gitu kan? Betul Mhm. sekali. Dan yang terakhir adalah healing dari body shame dan seksualitas yang ditekankan oleh lingkungan dan juga orang-orang sekitar. Gue setuju banget juga Mhm. sih dengan hal itu. Kayak, gue berasa misalkan sebagai 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 orang yang, ya gue berasa ya, ini kan Mhm. honestly speaking dari sisi gue ya, Ya. gue berasa dari dulu tuh kayak zaman-zaman kita sekolah pernah gak sih berasa kayak cowok-cowok tuh ngomongin apa, "Wih bubinya dia gede," gitu. "Oh Eee, bubi yang ini kecil, yang ini," kayak gitu gak sih? Kayak ya dulu ya ya ya. namanya juga omongan masa SMP dan SMA ya guys. Heeh Kayak cewek itu dinilai dari fisik dia gitu. heeh. Dan gue tuh pernah di fase yang dimana gue berasa kayak, ya jujur bubi gue gak segede itu Iya sih, iya kayak gak iya. bukan yang kayak seksoy gimana Iya. gitu sih. Cuman gue berasa dulu tuh sempet ada di otak gue waktu zaman-zaman SMA gitu, gue Mhm. berasa kayak, oh berarti gue tuh di klub, bubi yang kecil gitu. Lo ngerti gak sih? Kayak jadi ada klub-kluban gitu, kok Bener, sedih sumpah sih? sumpah mati. Gue kayak Iya. sekarang begitu, nggak tahu kenapa kayak cewek selalu dinilai dari fisiknya.
Sedangkan kalau mau ngomong cowok juga bisa dinilai dari fisiknya gitu loh. Iya. Lu mana ototnya gitu kan kasarnya. Lu Iya. mana ototnya atau bahkan kalau mau kasar gitu kan kayak pip lu gitu kayak Ya, juga soalnya kalau pipi tuh nggak kelihatan, benar. Sedangkan kalau Bener, cewek kan kalau kita sangat kan kelihatan kelihatan, gitu. Jadi gue inget banget gue selalu dikonotasikan sebagai maksudnya kayak ini teman-teman cowok gue ya karena kan banyak kan teman gue juga cowok-cowok kan. Iya. Gue inget banget dasarnya emang teman-teman cowok gue. Kayak mereka selalu ngomong, namanya juga ngomongin cewek-cewek gitu ya. Iya. Gue sering banget kayak katanya gitu, lu mah katanya apa namanya, pantat lu mah udah oke Sa, katanya. Katanya ya boobie lu aja kurang gede katanya. Iya. Dan Padahal dulu gue tuh bener-bener kayak berasa kayak anjir berarti gue klub boobie kecil gitu loh. kayak sedih gitu loh Kayak ya. sedih gitu loh. Iya. Sedangkan kayak mungkin kan ada waktu itu gue cewek-cewek yang kayak Iya, misalnya udah masih SMA SMA tapi udah kayak gede udah ya. oke gitu kan. Terus gue selalu berasa kayak ya Ya. jujur ya, gue berasa kayak ya gue di klub boobie kecil. Dan tapi ternyata setelah gue jadi gue Makin selalu gede berasa ya. kayak oh berarti mungkin kalau cowok-cowok tuh sukanya boobie gede Iya. gitu loh. Kalau cowok tuh selalu berasa kayak kalau boobie gede baru seksi dan Iya, sebagainya. baru cantik gitu Baru kali ya, cantik, baru betul. Dan itu cantik. tuh happen loh guys. Jadi mungkin dulu tuh gue juga berasa kayak Gue ya nggak cantik, iya kayak soalnya gue kurang iya. seksi, gue kayaknya nggak seksi atau kayak gimana. Tapi sepanjang maksudnya perjalanan waktu ya gue Iya. kuliah, gue ketemu banyak orang, gue ngobrol dan sebagainya. Ya ternyata beneran cewek tuh nggak dinilai dari boobie doang gitu Iya, loh. tapi gue makin gede, gue makin bersyukur sih gue punya boobie kecil, Sa. Bener kan? Kayak enak aja gitu loh, karena gue pernah maksudnya kita juga denger-denger dari teman kita yang boobie gede, kayak katanya capek, suka sakit pinggang, kalau lagi main sakit. Bener. Iya, tapi Terus malah jadi kayak sometimes heeh. kayak dikonotasi kayak ya makanya gue bilang lagi sekali lagi kadang suka dinilai kayak terlalu mengumbar atau Iya, apa. Sedangkan kalau padahal kita mungkin si enggak. boobie kecil kita mau pakai Pakai baju bikini apapun apa kayak juga gak ada yang peduli orang kayaknya. nggak ada yang peduli, nggak ada yang lihat. Bener guys. Iya, tapi makanya ya intinya selalu ambil positifnya aja kali ya. Sama kan kita Bener. juga nggak bisa milih. Kan gue juga kayak nggak operasi gitu Iya, kan. iya, iya. Maksudnya ya udah dikasihnya kayak gini ya udah terima aja gitu. Iya bener sih dengan kita bisa terima dan kita bisa embrace Ya, akhirnya. Gue jujur sometimes gue memang bisa berasa walaupun ya guys kita akui gue Ya. aku sama Sabrina tuh bukan tipe cewek kayak oh gue tau gue seksi gitu enggak sih. Enggak, iya. Tapi gue tuh selalu percaya kayak seksi itu bukan datang dari tete doang atau boobie Bukan doang. dari fisik lah ya. Benar bukan dari fisik doang, sorry. Tapi seksi itu bisa datang dari kayak achievement kamu, Bener. kayak the way you talk, your brain, Iya. ya kan kayak orang kan suka ngomong kan kayak lu boleh seksi doang Tapi otak lu badan lu, kosong. tapi otak lu kosong. Jadi gue selalu berasa ya I have my own sexiness in our way aja gitu. Ya. Terus gue juga merasa kayak cowok-cowok juga nggak semuanya dianggap seksi itu dari ototnya yang gede gitu sih. Kadang-kadang cewek-cewek itu juga berasa kayak cowok tuh seksi kalau cowoknya pinter. Bener, atau misalkan Bisa. mengayomi. Iya, terus ngomongnya maksudnya dia punya kayak wawasan yang luas. Tuh kita Bener. juga kayak bisa kayak kayak seksi gitu Iya, loh. kayak Iya. again lah guys. Jadi in the end kayak people has their own sexiness gitu. Iya. Kayak even people has their own preference. Benar. Seksi menurut dia mungkin boobie besar, ada orang berasa boobie kecil lebih oke. Iya, Atau bahkan beda-beda. ada orang yang bisa gue sering banget kayak dapet pertanyaan kayak dari cowok-cowok sih, biasa cowok-cowok. Lu kayak cowok-cowok lebih prefer boobie atau booty? Iya. Terus mereka pada bilangnya booty. Ya normal lah ya, Iya. balik lagi normal. Udahlah sih. pokoknya ya nggak usah pedulin ya Iya, guys. nggak usah pedulin. Last but not least, intinya adalah sexual appeal itu jangan disamakan sama ajakan seks gitu ya. Betul. Banyak perempuan tuh yang takut tampil kayak terlalu menggoda gitu loh. Karena takut dianggap kayak misalkan kayak lu terlalu menggoda jadi kesannya kayak gue mau ngajak lu kayak Iya, apa kayak aduh nggak banget sih. Padahal sexual energy itu bisa sangat powerful dan magnetic tanpa harus sexual act. Benar, bisa aja kayak kamu jadi keterima kerja karena kayak orang lihat kamu suka aja. Bener-bener. Iya kan? Soalnya sama ini, gue berasa kayak public speaker yang karismatik. Oh ya benar. Ya kan? Kayak atau kayak artis yang auranya panas tapi tetap elegan. Benar. Coba kalau lu bayangin satu artis yang auranya panas tapi tetap elegan, siapa? Tara Basro. Bener Tara Basro. Kalau gue suka banget sama Najwa Shihab. Dia seksi sih. Ya.
Tapi Padahal nggak tegas. gila banget sih, gue berasa Iya, iya. si Kak Najwa Shihab, Hmm. kayak gue berasa, ya dia kan jurnalis ya, Iya. mana sih ada bajunya terbuka, Benar 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 benar. semuanya kemeja sampai atas Bro. Iya iya iya. Tapi gue berasa kayak auranya seksi banget sih, kayak cewek seksi gitu kan, mungkin pinter, kayak Benar. tajem, kritis gitu, Iya kayak iya gue iya. berasa kayak dia punya auranya dia sendiri sih. Ya setuju Tapi gue setuju. setuju juga Tara Basro. Ya dia bukan yang kayak mengumbar, kan Bener, banyak kan kayak artis sekarang terlalu mengumbar gitu betul, kan. Dia kayak kelihatan banget dia pede sama badan dia. bener. Terus ya dari pede itu terpancarlah si keseksian ini gitu, Iya, ke iya, sexual appeal itu iya, sih. Tapi tetap elegan ya dia menurut gua. iya, iya. Iya. Makanya itu yang penting sih, bukan kayak yang kacangan gitu ya. Iya Bukan yang iya kayak iya. emang mau Kayak mengumbar sok-sok aura, ya, kayak aura. ada orang sebenarnya juga nggak ada, tapi dia sok-sok aja. Iya, Ya iya. nggak sih? Kayak kurang lah gitu. Balik lagi karena kan norms ya, Ya Benar benar kadang-kadang benar. kan kita nggak bisa salahin juga, kadang-kadang artis-artis juga ada yang kayak terlalu mengumbar untuk Iya mendapatkan perhatian. iya. Jadi kayak ya tidak bisa disalahkan, Heeh. jadi kayak ya udahlah ya. Cuman ya disayangkan aja sih menurutku, karena balik lagi sexual appeal itu bukan something yang lo harus kayak show, Benar. ya kan? Bukan sesuatu yang harus kamu kejar, tapi sesuatu yang keluar secara alami saat kamu berdamai dengan tubuh, luka, dan kepercayaan diri kamu sendiri. Oke, itu quotes menutup episode kita kali Tentang ini ya. sexual appeal. Yap. Semoga ini bermanfaat buat kalian Iya, semua. kalian juga Eee, jadi lebih ngerti, nggak tabu lagi bener untuk bener ngomongin banget ini sama bener teman banget kalian bener banget. gitu. Karena aku percaya sih guys, believe me, I've been there. Pernah di klub tapi Oh, it's pernah di klub bubi kecil. Klub bubi kecil tapi kok berasa parah nih kayak, teman-temannya Sasa nih, parah ya banget. dulu, kan Oh. dulu. Nah, tapi masalahnya tuh gara-gara mungkin gue temenan juga sama cowok-cowok, Jadi mereka santai aja Jadi dia ngomongin nggak ada itu. filter Iya sama iya iya gue iya. Iya. berasa aja. Jadi dia ngomong sembarangan, gue kayak, "Iya iya, terserah lu." Tapi gue selalu dulu pernah beranggapan kayak, "Oh, gue klub bubi kecil," gitu loh. Tapi ternyata di umur gue yang sekarang nih, di menginjak 29 tahun ini, ya gue bener-bener kayak berasa enggak sih, kayak Iya iya. ya memang ada orang yang bubinya gede dan dia itu, sexual appeal tinggi, tapi bukan berarti itunya doang. Iya Kadang-kadang iya. ada yang juga bubinya terlalu besar juga kelihatannya jadi kayak Enggak. kurang Iya gitu iya. loh. Jadi it's not about that guys. So yep, that's all Oh. for sexual appeal. Jangan lupa subscribe video kita, share ke teman kalian, dan juga follow sosial media kita semuanya. Ada Spotify, ada TikTok, ada Instagram juga. Dan kalian jangan lupa kalau misalnya mau tahu kabar tentang offline event terbaru kita, Yes, itu biasanya kita paling update di Instagram dulu ya, Sa. betul. Dan slotnya tuh bisa cepet habisnya. Benar. Jadi harus cepet-cepetan kalian biar Biasanya soalnya kita 10 sampai 20 orang sih kita iya, nunggu. jadi nggak terlalu banyak juga soalnya. Oke, Oke. see you guys See you on guys another on another video. episode. Bye. Bye.